Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kesempatan diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rizal Kadir dengan NIM 2450109. Baik, judul materi kami itu tentang konsep proyek manajemen serta tantangan dan peluangnya. Jadi latar belakang kami mengambil judul ini karena perkembangan teknologi itu menuntut pengelolaan proyek yang efektif. Banyak proyek mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya. Kurangnya perencanaan dan pengendalian menyebabkan kegagalan proyek. Manajemen proyek diperlukan agar pekerjaan berjalan terstruktur. Penerapan manajemen proyek membantu pencapaian tujuan secara optimal. Jadi rumusan masalahnya itu apa yang dimaksud dengan manajemen proyek. Jadi kita harus tahu pengertian manajemen proyek itu. Kemudian bagaimana konsep dan tahapan manajemen proyek. Jadi setelah kita tahu arti dari manajemen proyek, maka kita harus membuat konsep dan tahapannya. Setelah kita membuat konsep dan tahapan, masuk ke 3, yaitu apa saja tantangannya dalam manajemen proyek ini. Setelah kita mengetahui tantangannya, maka kita masuk ke 4, yaitu peluang apa yang dimiliki dalam manajemen proyek. Rumusan setelah itu tujuan, menjelaskan pengertian manajemen proyek sudah pasti, kemudian memahami konsep dan tahapan proyek, kemudian harus mengetahui tantangan proyek dan mengidentifikasi peluang manajemen proyek. Pengertian manajemen proyek. Jadi manajemen proyek itu merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengelola kegiatan bersifat sementara dan tujuan menghasilkan suatu produk, layanan dan hasil tertentu. Mencapai target proyek mengelola sumber daya secara efektif. Kemudian proyek memiliki karakteristik utama berupa tujuan yang jelas, batas waktu pelaksanaan, anggaran yang telah ditentukan, serta penggunaan sumber daya yang terbatas. Jadi karena memiliki batasan tersebut, proyek itu harus memerlukan pengelolaan yang terencana, terstruktur, agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Jadi konsep manajemen proyek itu ada 4. Pertama, perencanaan proyek, menentukan tujuan. Setelah kita menentukan tujuan ruang lingkup, kemudian ruang lingkupnya, jadwalnya, biaya, dan sumber daya agar proyek memiliki arah yang jelas. Kemudian pengorganisasian tim itu juga harus ada. Kemudian membagikan tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim sesuai kemampuannya masing-masing. Ini juga sangat penting karena ketika tidak sesuai kemampuan masing-masing, maka akan kesulitan nanti. Kemudian pelaksanaan proyek, menjalankan rencana yang telah disusun serta memastikan pekerjaan sesuai jadwal dan standar. Setelah itu ada juga yang namanya pengawasan dan pengendalian. Karena begini, setiap proyek yang kita laksanakan maka harus adanya pengawasan dan pengendalian. Tujuannya untuk memantau, kemudian untuk memantau kemajuan proyek kita tadi, kemudian untuk mengendalikan biaya, waktu, dan kualitas, serta mengatasi masalah yang muncul. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari saya. Saya akan lanjutkan ke teman saya yang selanjutnya untuk menjelaskan. Nama saya Dini Ninggau dengan NIM 2450142. Saya di sini akan melanjutkan materi yang dijelaskan, yaitu di tahap manajemen proyek. Ini terdapat 4. Pertama ada inisiasi. Itu ada perencanaan, monitor dan pengendalian serta penutupan. Inisiasi ini berupa untuk menentukan ide proyek, tujuan awal, serta kelayakan proyek untuk dilaksanakan. Kalau untuk perencanaan, biasanya dia untuk merencanakan kerja, jadwal, anggaran, sumber daya, dan risiko proyek. Pelaksanaan biasanya seluruh kegiatan proyek sesuai rencana yang telah ditetapkan. Monitoring dan pengendalian biasanya itu untuk mengawasi proses proyek, memastikan kesesuaian waktu, biaya, dan kualitas, serta melakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan. Penutupan itu untuk mengakhiri proyek secara resmi, menyerahkan hasil proyek dan melakukan evaluasi akhir. Lanjut ke tantangan manajemen proyek. Tantangan manajemen proyek ini ada 4, yaitu perubahan ruang lingkup proyek, keterbatasan waktu dan biaya, kurangnya koordinasi tim, serta risiko dan ketidakpastian. Perubahan ruang lingkup ini terjadi ketika ada perubahan kebutuhan yang dapat mengaruhi jadwal dan biaya proyek. Untuk keterbatasan waktu dan biaya, biasanya itu harus disesuaikan dengan sumber daya yang terbatas sehingga membutuhkan pengelolaan yang tepat. Kurangnya koordinasi tim, ini seperti komunikasi yang tidak efektif, dapat menyebabkan kesalahan dan keterlambatan pekerjaan. Serta untuk risiko ketidakpastian ini dia biasanya masalah teknis atau
teknis dapat muncul sewaktu-waktu dan menghambat pelaksanaan proyek. Lanjut. Peluang manajemen proyek. 1. Pemanfaatan teknologi. Penggunaan software membantu perancangan, pemantauan dan pelaporan proyek. Peningkatan kinerja tim, mendorong kerja tim yang lebih terarah dan produktif. Kedua, pengembangan kompetensi. Proyek menjadi sarana meningkatkan keterampilan dan pengalaman sumber daya manusia. Ketiga, efisien dan efektivitas kerja. Pengelolaan yang baik kemungkinan proyek selesai lebih cepat dengan hasil yang optimal. Terakhir, kesimpulan. Pertama, manajemen proyek sangat penting. Manajemen proyek berperan dalam mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga proyek dapat berjalan terarah dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kedua, tantangan harus dikelola dengan baik. Tantangan seperti keterbatasan waktu, biaya, dan risiko dapat minimalkan melalui perencanaan yang matang serta koordinasi tim yang efektif. Ketiga, peluang meningkatkan keberhasilan proyek, pemanfaatan teknologi, peningkatan kinerja tim, dan inovasi metode kerja dapat membantu meningkatkan efisien serta keberhasilan proyek secara keseluruhan. Baik, demikianlah hasil presentasi atau pemaparan dari kelompok kami, kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.